Kesombongan menghalangi hidayah oleh Ustaz Badrussalam, LC. Pembaca yang budiman, a'azaniyallah wa iyyakum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sebuah hadits bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi. Kesombongan. Lalu ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ingin agar bajunya bagus, demikian pula sandalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." HR. Muslim, nomor 91. Dalam hadits ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kesombongan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hakikat kesombongan, bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika suatu kebenaran telah sampai kepada seseorang, berupa Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia menolaknya karena kelebihan yang ia miliki atau kedudukan yang ia miliki, maka ini menunjukkan adanya kesombongan dalam dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sombong itu menolak kebenaran, dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kesombongan yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebenaran. Lihatlah iblis la'anahullah, ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, ia enggan dan sombong sehingga ia pun termasuk orang-orang kafir. QS. Al-Baqarah 34. Lihatlah Firaun, ia merasa sombong dengan kelebihannya, ia merasa sombong dengan kedudukan yang ia miliki, sehingga ia menolak dakwah yang disampaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda, mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus 75. Maka lihatlah wahai saudaraku, orang yang bersombong diri biasanya ia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, dalam hadits ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ingin agar bajunya bagus, demikian pula sandalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan mengatakan, itu bukan kesombongan, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya pakaian yang bagus bukan termasuk kesombongan sama sekali, bahkan itu suatu hal yang dicintai oleh Allah karena menunjukkan keindahan sebagai suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan memperlihatkan kenikmatan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah pada diri hambanya. HR. Tirmizi, nomor 2819. Ia berkata, Hasan, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Akan tetapi kesombongan itu ketika seseorang menolak kebenaran atau ia menganggap remeh orang lain. Baik karena orang yang ia remehkan itu miskin atau ia lebih rendah derajatnya dalam masalah ilmu dan amalan salih. Saudaraku, dalam hadits lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah bagi seseorang itu keburukan, ia menganggap remeh muslim yang lain. HR. Muslim, nomor 2564, baka selengkapnya smiley cium https://muslim
id/27448 tanda pisah kesombongan tanda pisah menghalangi tanda pisah hidayah.html barakallahu fiikum. Kesombongan menghalangi hidayah oleh Ustaz Badrussalam, LC. Pembaca yang budiman, a'azanillah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sebuah hadits bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya terdapat kesombongan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Lalu ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ingin agar bajunya bagus, demikian pula sandalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Adapun kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. HR. Muslim, nomor 91. Dalam hadits ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kesombongan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan hakikat kesombongan, bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika suatu kebenaran telah sampai kepada seseorang, berupa Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia menolaknya karena kelebihan yang ia miliki atau kedudukan yang ia miliki, maka ini menunjukkan adanya kesombongan dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sombong itu menolak kebenaran, dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak kesombongan yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebenaran. Lihatlah iblis la'anahullah, ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, ia enggan dan sombong sehingga ia pun termasuk orang-orang kafir. Qs. Al-Baqarah 34. Lihatlah Firaun, ia merasa sombong dengan kelebihannya, ia merasa sombong dengan kedudukan yang ia miliki, sehingga ia menolak dakwah yang disampaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda, mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Qs. Yunus 75. Maka lihatlah wahai saudaraku, orang yang bersombong diri biasanya ia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, dalam hadits ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ingin agar bajunya bagus, demikian pula sandalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan mengatakan, itu bukan kesombongan, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Artinya pakaian yang bagus bukan termasuk kesombongan sama sekali, bahkan itu suatu hal yang dicintai oleh Allah karena menunjukkan keindahan sebagai suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahkan memperlihatkan kenikmatan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah pada diri hambanya. HR. Tirmizi, nomor 2819. Ia berkata, Hasan, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Akan tetapi kesombongan itu ketika seseorang menolak kebenaran atau ia menganggap remeh orang lain. Baik karena orang yang ia remehkan itu miskin atau ia lebih rendah derajatnya dalam masalah ilmu dan amalan salih. Saudaraku, dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah bagi seseorang itu keburukan, ia menganggap remeh muslim yang lain. HR. Muslim, nomor 2564, baka selengkapnya.